Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan pandemi COVID ini segera berakhir, sehingga kita dapat bertemu lagi ke sekolahan. Nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu menentukan kalimat efektif dari teks eksplanasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membaca atau mempelajari tentang teks eksplanasi. Apakah kamu menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut? Tahukah kamu yang dimaksud dengan kalimat efektif? Pada pembelajaran yang lalu, bulan yang lalu, kita juga sudah belajar kalimat efektif pada tema 2. Nah, di tema 3 ini kita juga akan mengulang lagi tentang kalimat efektif. Langsung saja ya, mungkin Anda semua masih ingat apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah kebahasaan yang menjadi pedomannya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian kalimat efektif itu mempunyai syarat-syarat. Yang pertama yaitu sesuai dengan PUB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau yang pada pertemanan atau sesuai dengan EZD. Nah, sebuah kalimat efektif itu harus menggunakan ejaan, tanda baca, dan kosakata baku yang tepat. Yang kedua yaitu sistematis atau memiliki unsur-unsur kalimat. Kalimat efektif itu memiliki susunan subjek dan predikat, minimal memiliki 2 itu. Kemudian bisa ditambah dengan objek, pelengkap, maupun keterangan tempat dan keterangan waktu. Yang ketiga yaitu tidak boros dan bertele-tele atau hemat kata. Nah, susunan kalimat efektif itu harus pasti ringkas serta tidak menghambur-hamburkan kata. Yang keempat yaitu tidak ambigu. Kalimat efektif harus dibuat secara benar. Tujuannya agar pembaca tidak berkesulitan mengartikan ide pokok kalimat sehingga tidak ada kesan ambigu atau menggunakan pilihan kata yang tepat. Nah, dulu juga ada ciri-ciri kalimat efektif. Jika masih ingat, yang pertama yaitu menghindari kata depan di, ke, sebagai, sebelum subjek. Yang kedua yaitu tidak ada subjek ganda. Yang ketiga singkat dan jelas. Yang keempat yaitu sesuai dengan pola kalimat. Dan yang terakhir itu memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Nah, kemudian perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama itu, baik para siswa maupun perhatikan ya, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan wajib memakai dasi. Ini disebut kalimat tidak efektif karena apa? Di sini ada 2 makna. Sehingga kalimat efektifnya bisa menjadi seluruh siswa wajib memakai dasi karena siswa laki-laki dan siswa perempuan itu bisa diganti dengan seluruh siswa. Yaitu kehematan kata atau ringkas. Yang kedua yaitu dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Nah, di sini kita buat ringkas lagi menjadi sehingga katanya tidak bertele-tele ya. Penelitian ini akan memberi banyak manfaat bagi warga. Cukup ini saja. Kemudian, pada siang ini merupakan siang yang cerah. Udah pada siang ini. Nah, di sini
pemborosan kata ya. Bisa dibuat menjadi kalimat efektif. Siang ini karena maknanya sama, merupakan siang yang cerah. Nah, kalau di sini, ini sebenarnya kalau dilihat sudah ringkas, setiap hari Jumat selalu berpramuka. Nah, di sini ambigu, siapa yang berpramuka? Nah, pilihan katanya kurang tepat, sehingga kita buat menjadi setiap hari Jumat anak-anak selalu berpramuka. Nah, di sini lebih jelas ya maknanya atau kalimatnya tidak ambigu atau tidak bingung siapa yang berpramuka di sini. Nah, kemudian kita gunakan pilihan kata yang tepat atau diksi yang tepat sehingga kalimatnya tidak ambigu. Yang selanjutnya yaitu yang menjadi sebab banjir adalah pembuangan sampah hilir. Di sini juga pemilihan katanya belum tepat ya diksinya. Nah, kita ubah menjadi kalimat efektif menjadi penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Selanjutnya, sungai itu akan diperlebarkan. Diperlebarkan di sini mengandung dua arti, sehingga kita ubah menjadi kalimat efektif yaitu sungai itu akan diperlebar. Cukup. Nah, kemudian di sini para tamu-tamu duduk di kursi. Sudah para ini juga mewakili tamu-tamu. Tamu ini juga mewakili para, sehingga mengandung dua arti. Mengandung subjek ganda. Nah, bisa dihilangkan salah satu, misalkan dihilangkan tamu kan, jadi berarti para tamu duduk di kursi. Apabila paranya yang dihilangkan, maka juga bisa menjadi tamu-tamu duduk di kursi. Nah, sampai sini ada yang masih kurang paham? Ya. Jika kalian sudah paham, kita kembali lagi ke teks eksplanasi. Nah, di sini ada teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi di sini, kalian diminta untuk menentukan atau menemukan kalimat yang tidak efektif. Nah, di sini. Oke. Ini lanjutannya ya. Nah, setelah kalian menemukan kalimat efektif, kalimat tidak efektif, kalian tuliskan di sini kalimat, kemudian dibenahi menjadi kalimat yang efektif itu yang bagaimana. Jadi tugasnya kalian menemukan kalimat tidak efektif dari teks eksplanasi, kemudian kalian ubah menjadi kalimat efektif. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Apabila masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.